Papan kene tutur. Entuk ki, Mbak. Ayo. Hiruk pikuk pesta rakyat desa Bongkoran Parijata semalam menyisakan kantuk di sebagian warganya. Tak heran, di beberapa sudut desa masih terlihat lengang dari kesibukan penduduk setempat. Bagi para pelaku seni janger yang baru saja pulang ini, kepuasan mereka dapatkan hanya dari tingginya antusias warga yang menikmati pementasan semalam. Selain itu, ada sedikit pundi rupiah yang telah mereka kantongi untuk dibawa pulang. Desa Parijata, Kecamatan Srono, Banyuwangi, memang dikenal sebagai salah satu desa penghasil beras di Jawa Timur. Mayoritas warga desa menggantungkan hidup dari bercocok tanam padi. Kepiawaian dalam menggarap sawah ternyata diikuti dengan keterampilan mereka dalam hal seni pertunjukan. Para petani ini adalah salah satu pewaris darah seni tradisi Banyuwangi, seni teater tradisional Janger Banyuwangi. Bro, badhe ngusulaken ngeten, Pak. Nggih. Jadi saya mau teman-teman semua itu punya tanggung jawab. Kalau memang Usai melepas lelah dari sawah masing-masing, para petani yang tergabung dalam kelompok seni Setyo Krido Budoyo siang ini memang sepakat untuk berkumpul di rumah Suharsono, sang pendiri sanggar seni yang ada di desa setempat. Ada beberapa permasalahan di kelompok mereka yang harus dibicarakan, sekaligus sebagai ajang koreksi pementasan semalam. Panggung itu kalau dilihat dari luar, keadaannya kotor. Itu banyak orang yang bicara. Bagaimana alangkah baiknya panggung itu dikasih karpet. Pendekatan kekeluargaan inilah yang menyebabkan timbul rasa persaudaraan antar anggota Setyo Krido Budoyo. Hingga satu sama lain timbul silaturahmi yang erat. Maksud dan tujuan saya yang pertama kali, saya mengajari para seniman-seniman atau pekerja seni yang ada di sini, itu saya latih utamanya pertama untuk berorganisasi. Sebab saya menyadari orang Banyuwangi banyak sekali yang pintar bermain seni, tetapi dalam hal organisasi dirasa masih kurang. Sehingga saya arahkan, saya tata, dan terbentuklah organisasi yang ada di Bongkoran ini, di Desa Parijata Wetan ini, dengan nama Setyo Krido Budoyo. Nah, sebagai upaya untuk melanjutkan sekaligus melestarikan budaya, kami terus mengadakan pembinaan. Apalagi kaderisasi juga saya lakukan, baik itu di bidang tari maupun di bidang pementasan, tetap saya lakukan setiap saat dan secara berkala. Sehingga saya berharap nanti pada generasi yang akan datang, seni janger ini terus berlanjut, tidak punah. Sehingga di sini saya selalu menyarankan pada anak wayang kami, anak panjak kami, dan kru kami, itu supaya menyadari bahwa kita harus merasa handar beni, merasa memiliki terhadap seni janger ini.
nanti malam ini persiapan kita untuk pementasan nanti malam supaya penonton tidak merasa kecewa, yang nanggap juga merasa senang. Kelihatannya tuan rumah minta cerita Joko Kendil. Nah, untuk Joko Meski Kendil jam ini, terbang mereka selama walaupun sering kita bertahun-tahun lakukan, terbilang cukup perlu tinggi, kita namun akan ada saja merencanakan beberapa bagian dari pementasan yang perlu disempurnakan. Terutama untuk cerita atau lakon yang akan mereka bawakan malam nanti. Malam pementasan ketiga dalam minggu ini. Tak ingin mengecewakan tuan rumah, mereka berusaha untuk menyatukan persepsi dalam pakem pementasan Janger Setyo Krido Budoyo. Di bawah instruksi sang sutradara, para wiyogo atau penabuh gamelan, panjak, dan wayang harus melatih sedikit kemampuan mereka guna kolaborasi yang maksimal sesuai pakem yang ada. Cerita kalau di Setyo Krido Budoyo, Bapak Danang, itu tidak nyimpang dari pakem. Biasanya juga lain. Dalam pementasan Janger lain, cerita itu tidak sama. Jadi setiap cerita, setiap pementasan di lain Janger, itu harus benar-benar tanya kepada Bapak Sutradara. Itu sulitnya. Kita kabeh kuwi mau sengake. Ayo, mapan kene tuntune. Tentuke, Mbak. Ayo. Dalam penyutradaraan saya tidak lepas dari pakem. Ini adalah kunci saya, pakem. Dan di dalam Setyo Krido Budoyo, ini ada Dewan Sutradara. Beberapa teman yang menggali, mengembangkan daripada seni Damarwulan ini. Kalau seni Damarwulan ini yang jelas seni tradisi ya. Sama dengan ketoprak. Sama dengan wayang orang. Atau di sini ada Rengganis atau Prabororo, ini khas Banyuwangi. Ini sama. Jadi semuanya tidak lepas dari pakem. Suwi nggonku ranting papan kini piye? Retnosari diparingke apa ora? Yen to kowe bisa ngangke bangke ning para prajurit. Ayo. Maneh kemang nyambunge iku yo. Piye ora piye? Itu lagi kocok-kocok ini. Ya. Saya Di sisi lain, di bagian desa Parijata, tak ketinggalan sekelompok anak dengan bimbingan Yuspida Laili atau Yus berupaya melatih gerakan tari untuk penampilan mereka. Ada beberapa tari yang akan mereka bawakan di atas pentas nanti malam. Di antaranya Gandrung Banyuwangi, sebuah tarian yang menggambarkan wujud rasa syukur para petani karena berlimpahnya hasil panen. Yus sang pelatih yang masih berusia 16 tahun ini punya impian dan harapan besar kepada adik-adik yang dibinanya. buat saya pribadi sih, buat adik-adiknya supaya bisa mengembangkan budaya seni Banyuwangi, khususnya dari Banyuwangi ini. Di sini saya cuma bisa mengajarkan mereka sederhana-sederhana saja. Kalau mereka bisa berkembang sih saya alhamdulillah senang. Tidak ada perintah tegas atau paksaan. Anak-anak desa Parijata seakan tergerak untuk belajar tari, semata karena kecintaan mereka akan budaya setempat.
saya juga mau dilihat. Oh iya, tunggu dulu, sini duduk. Mereka sadar benar akan warisan darah seni yang mengalir dalam diri mereka, diiringi tanggung jawab untuk melestarikan seni tradisi Banyuwangi. Tak kuat. Sementara waktu terus berjalan, sesuai rencana, perhelatan pesta pernikahan penduduk setempat akan menampilkan hiburan janger dari Sanggar Setyo Krido Budoyo bagi para undangan dan warga sekitar. Sederet persiapan pun dilakukan. Ada kesibukan di dapur. Ada juga kesibukan di jalan desa depan rumah Sumarji, sang pemilik hajat, yang kali ini menikahkan putra pertamanya. Jalan akses desa ini sengaja ditutup sementara guna mendirikan panggung seluas 8 meter persegi. Para pekerja ini tak pernah menuntut untuk berpenghasilan melimpah. Bagi mereka, resiko pekerjaan yang dapat mereka hadapi tak sebanding dengan kecintaan mereka terhadap seni janger. Yang mereka pahami, sukses tidaknya pementasan malam nanti tentu menjadi andil mereka juga. Sebuah panggung konvensional yang syarat akan tata artistik tradisional bernuansa Bali dan Banyuwangi. Karena janger memang kearifan budaya lokal, sebuah wujud akulturasi budaya antara Bali dan Banyuwangi. Malam pun tiba. Usai menunaikan kewajiban di masjid setempat, warga seakan bergegas mempersiapkan diri untuk acara malam ini. Sebuah pesta rakyat. Seperti inilah gambaran akrab belakang panggung di hampir setiap pementasan janger. Jauh dari kesan mewah, hanya tempat sederhana yang para pemain janger persiapkan untuk memoles wajah dan berganti kostum sesuai dengan peranan masing-masing. Ada 30 lebih pemain yang akan menjelma menjadi wayang janger di sini. Mereka memang terlatih, hanya sesekali membutuhkan bantuan rekan seprofesi untuk sekedar mengoreksi tata rias maupun kostum yang telah mereka kenakan. Tidak ada juru rias ataupun penata kostum layaknya teater modern. Mereka bisa hanya karena terbiasa. Satu persatu dari mereka cekatan memadu padankan kostum yang akan dikenakan sesuai tuntutan cerita malam ini. Kemudian untuk Setyo Krido Budoyo, baik itu penataan lampu, penataan panggung, penataan make up, penataan aktor maupun aktris, pengemasan lakon itu juga selalu dibicarakan karena di sini ada
Dewan Sutradara, kemudian ada dalang, kemudian ada pengarah cerita, kemudian juga ada aktor dan aktris yang selalu siap untuk dibina dan penuangan dalam setiap ide cerita, sehingga tidak begitu banyak mengalami kesulitan dalam hal cerita. Ridho pati kasing yang kula dawuh ridho kabeh siap sapa ing langgono. Kira kowe ora usah bingung-bingung ya. Itulah kelihatan sekali akulturasi antara Bali dengan Jawa. Untuk tariannya itu menggunakan gaya Bali. Nah, inilah yang menjadi menariknya budaya yang ada di Banyuwangi. Dan inilah yang dikatakan, maka Banyuwangi dikatakan memiliki seni tradisi yang memiliki ciri khas tersendiri. Ini seperti Janger ini. Setyo Krido Budoyo terbentuk tahun 2009 lalu. Sanggar Janger ini merupakan reinkarnasi dari pendahulu mereka yang telah ada puluhan tahun silam. Janger di Bongkoran Parijatah Banyuwangi sebenarnya sudah ada sejak zaman kakek nenek para pelaku seni ini. Suka atau tidak, diakui kehadirannya memang kembang kempis, terlebih ketika mereka dihadapkan dengan kenyataan banyaknya media hiburan yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tak urung, banyak penggemar Janger mulai meninggalkan seni teater rakyat ini. Janger menurut asalnya merupakan hasil perpaduan budaya antara Bali dan Banyuwangi, mengingat letak geografisnya yang memang berdekatan. Janger dalam pementasannya mengemas akulturasi budaya yang ada ke dalam sebuah pementasan yang apik. Iringan musik, warna serta corak kostum bernuansa Bali, sedang dialog antar wayang menggunakan bahasa tradisional masyarakat Osing dan bahasa Jawa. Lakon atau cerita yang dipentaskan pun dapat beraneka ragam. Ada puluhan cerita yang mereka pahami dan mampu mereka bawakan dengan baik. Untuk seni Janger itu sebetulnya budaya akulturasi atau perpaduan antara seni yang ada di Jawa dengan Bali. Dan pengaruh itu muncul pada sekitar tahun 1950-an. Nah, yang mula-mula muncul itu di Banyuwangi Kota itu ada yang namanya Janger Singo Bali. Itu dari desa Singotrunan, kemudian diambil singonya, kemudian Bali itu seninya. Jadi perpaduan antara itu kemudian berkembang. Di Bongkoran ini dulu sudah ada generasi yang pertama itu juga dimulai tahun itu, Mas. Jadi di Bongkoran ini sudah generasi ketiga ini. Jadi Janger Setyo Krido Budoyo ini sudah generasi ketiga untuk wilayah Dusun Bongkoran. Sehingga Janger Bongkoran itu namanya sudah sejak dulu sampai sekarang itu memang selalu ada. Menghiasi, hanya memang terjadi pasang surut. Meski demikian keberadaannya, Janger masih ada hingga kini.
Memang tak banyak nilai rupiah yang bisa mereka dapatkan dari Janger. Namun, kecintaan akan seni tradisi yang mereka warisi membuat seniman-seniman ini terus bertahan. Setio Kridobudoyo pernah juga mengalami keemasan, bahkan pementasan itu dalam 1 bulan, yang hitungannya 30 malam, itu bisa pementasan minimal 20 malam, sampai 29 malam. Tetapi penghargaan terhadap seniman pun masih minim. Contoh konkret, kalau di Banyuwangi saat ini, untuk undangan seni Janger itu berkisar antara 5,5 atau 6 juta atau 6,5 juta dalam pementasan 1 malam. Sedangkan jumlah aktor maupun aktris itu jumlahnya lebih dari 50 orang atau 50 orang minimal. Sehingga kalau dikalkulasi jumlah yang mereka dapatkan hanya sedikit. Meski terbilang minim, namun kenyataannya mereka masih setia. Bukan tak ada pilihan profesi lain, namun kecintaan dan kesetiaan terhadap kearifan budaya lokal Banyuwangilah yang mendorong mereka tetap mewarnai keberadaan panggung Janger Banyuwangi. Perhatian terhadap seniman-seniman Banyuwangi karena ini budaya-budaya unik dan ciri khas Banyuwangi, mudah-mudahan bisa dilestarikan dengan cara baik itu memberi penyuluhan maupun memberi pendanaan. Berharap sama pemerintah utamanya, berharap ya gimana supaya pemerintah itu bisa mengerti atas jerih payah kami yang seperti ini gitu. Seni Janger ini sudah tradisi kita, jangan sampai musnah, jangan sampai hilang tradisi kita. Apalagi menyangkut nama baik Banyuwangi sendiri. Mari kita junjung bersama harkat dan martabat seni tradisi yang ada di kota Banyuwangi. Dan jangan sampai seni tradisi itu dijajah oleh seni yang datangnya dari Eropa. Janger Banyuwangi hanyalah salah satu tradisi seni adiluhung negeri ini. Keinginan para pelaku seni yang terlibat di dalamnya untuk melestarikan keberadaan Janger Banyuwangi hingga kini membuat mereka tetap ada dalam Janger Setio Kridobudoyo.